saya Marcella Lumowa dan saat ini saya merasa bangga sekali duduk di samping laki-laki tampan. Boleh dong tepuk tangannya buat wow. Saya kalau lihat rekan saya ya, kalau dilihat jelas gitu ya, nggak beda jauh dengan Tom Cruise. Ya. Wow. Banyak orang ngomong gitu, banyak. Oh, fitnah? Banyak orang ngomong gitu, banyak ya Mas ya. Banyak bohongnya Mas. Enggak, tapi ada yang berbeda dari penampilan Mas Tukul hari Pastinya. ini. Apanya ya? Ya situasional, ngikutin zaman, perkembangan zaman seperti apa saya ikut. Wow, wow. Mas Tukul ini juga sama seperti Bapak yang lagi dibicarakan ini sering selalu dikelilingi wanita-wanita cantik. Ya. Seru. Betul kan Mas? Betul. Saya nggak bohong kan? Betul. Selalu itu sampai jambak-jambakan. Serius Mas? Antrinya kepengen deket saya itu sampai dari Indramayu ke sini tuh jambak-jambak. Wow. Mari kita sambut rekan setia saya yang baru-baru ini terpilih menjadi laki-laki paling seksi. Yes. Sedunia flora dan fauna. Siapa lagi kalau bukan Renaldi. Seksi dari dunia be man among men, jadilah laki-laki di antara laki-laki sejati lainnya. Wow. Flora dan fauna. Oh iya, yang penting kan dapat gelar itu, Mas. Terima kasih. Tapi Mas ya. Terima kasih atas pelecehanmu. Enggak. Tapi gini Mas. Anyway, ini penontonnya luar biasa dari UNES Semarang dan dari Akbar Tasikmalaya. Oke. Tasikmalaya. Tasikmalaya. Oke. Dan juga dari mana? Omin Bandung. Dan juga dari Satpol PP Jakarta Barat. Ya, dari teman-teman saya dari kan ada Kobe Junior. Ini Kobokan Junior. Pas banget ya. Kobokan Junior. Nah gini Mas, kadang yang namanya berwajah tampan belum tentu itu bisa menjadi berkah. Iya. Saya capek punya saya dipinjem sama Tengku Wisnu belum dikembaliin. Sama Ari Wibowo belum dikembaliin. Sama Dude Herlino nggak dikembaliin. Maaf nih ya, yang dipinjam apanya Mas? Wajah saya. Oh, wow. Loh, saya kan ada 8 wajah yang dia pinjemin. Ini yang ke-8 kali nih. Pantas sudah rusak banget. Yang ke-7 dipinjem sama Omas, udah nggak usah dikembaliin. Karena gitu. Jadi sebenarnya gini ya, ini ada berita, ini sebenarnya dari berita dari Arab Saudi. Ya, seperti saya bilang, wajah tampan itu bukan berarti itu merupakan suatu berkah. Karena di Arab Saudi ini ada laki-laki yang bernama Omar Borkan Al-Gala. Dia ditangkap polisi, dia asli dari Abu Dhabi, ditangkap polisi karena terlalu ganteng, Mas. Betul. Ini. Ya, saya baca salah satu dari newspaper dan magazine. Exactly. Terlalu ganteng karena menurut polisi di situ, karena dia terlalu tampan. Setiap kali dia lewat kemanapun itu mengganggu atau mengganggu keimanan daripada wanita-wanita di sana. Ini laki-lakinya, ya, dideportasi karena terlalu ganteng. Berarti Mas Tukul diterima sekali ya di sana ya. Ya dibarengin sama onta itu. Lihat nih Mas, lihat Mas. Wow. Dulu saya kayak gini dulu. Masa sih Mas? Serius Mas? Tahun berapa Mas? Waktu itu keracunan terus nggak bisa. Wow, ini mirip apanya? Mirip sepatunya. Bahkan nih berita terakhir menyebutkan bahwa dia ini sempat rada sedih gitu. Waktu dideportasi Mas, dia sedih, dia bilang kan bukan salah gue, ya gue lahir begini adanya, begitu kan Mas. Tapi ternyata berita terakhir menyebutkan bahwa sekarang banyak wanita-wanita di luar negeri yang menghadiahkan hadiah kepada dia dan minta untuk dinikahi. Wow. Ya, terbalik berarti ya, dia yang dapat aliran kado berarti Mas. Gak beda jauh dengan saya Mas. Apanya Mas? Banyak kambing-kambing yang dikasih ya Mas ya. Dihadiahkan ke saya. Dihadiahkan, tapi kalau dari mata seorang pengamat fashion. Iya. Melihat tadi laki-laki itu gimana Mas? Ya, ada kecemburuan sosial aja, ada rasa kecemburuan aja.
Ya sebetulnya nggak boleh seperti itu. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang di langit akan menyayangi dan menyintai saya. Entah itu berbentuk manusia, binatang, alam, apa. Sayangi dan cintai makhluk. Oke. Yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangi dan menyintai. Amin. Tinggal bagaimana cara membawakan wajah atau perilaku kita lah. Di feedbacknya kita, ada orang jelek seperti saya tetap jaga estetika dan sopan santun. Ada orang yang ganteng kadang-kadang dia juga nggak bisa menjaga estetika dan sopan santun. Jadi tinggal feedback kita aja. Tidak apa harus dihargai, dan itu keliru menurut saya, nggak boleh. Salah ya Mas. Salah. Oke. Ya mungkin di undang-undangnya dia seperti itu. Tapi mungkin di kita kalau bisa jangan. Iya jangan ya, jangan ngusir-ngusir yang ganteng. Sayang, yang sisa begini ya nanti. Oke. Terus kalau berlanjut, malah justru saya ini jelek, dia disebut. Saya nggak bilang jelek, nggak pernah saya bilang Mas Tukul. Morat marit ya. Nah kalau yang satu ini Mas, ada lagi cewek asal Inggris yang namanya Senna Christian. Dia ini mirip sekali dengan penyanyi country yang namanya Taylor Swift. Wah, lihat Mas. Taylor. Nah, sama. Mungkin teman-temannya tuh cemburu sehingga dia dibully di sekolahnya, dipukulin, ditendang dan lain-lain, karena mereka mungkin jealous gitu loh Mas. Senna gitu. Christian ya. Senna Christian. Loh, itu kecemburuan aja. Kecemburuan sosial gitu ya. Enggak boleh gitu. Ini sama kan. Ngiri gitu ya. Oke. Chelsea Olivia ini ambil mirip ya. Mirip ya Mas ya sama Chelsea Olivia. Chelsea Oli samping gitu. Oke. Tadi itu tentang wajah tampan. Oh ini. Wow, ya kasihan cemburuan sosial. Nggak boleh. Ini ada bekas-bekas pukulan di pelipis dan juga di dagunya Mas. Kasihan ya, nggak boleh begitulah. Mudah-mudahan di sini kita harus bisa punya pengendalian diri, nggak usah iri sama siapa saja. Iyalah ya. Karena kita bangkit untuk menuju kebahagiaan, tapi dengan jalan yang benar aja. Amin. Oke. Setelah tadi kita melihat bahwa ternyata wajah cantik atau tampan kadangkala nggak selalu memberikan. Saya bilang yang tampan loh Mas. Saya merasa sih. Masa? Apanya? Merasa saya dikucilkan. Jadi gini, sekarang kita berpindah ke berita dalam negeri, ya Mas ya. Jadi kenapa lagi Mas? Mesti ngomongin saya. Enggak, IGR banget. Loh, orang sensitif loh, orang jelek itu. Tapi mandi kan Mas? Oh pasti. Jangan pas tahun kemarin. Tahun ini belum. Nah jadi gini, tim Bukan Empat Mata ini kan tim yang sangat kreatif dan inovatif ya Mas ya. Kebetulan mereka ini kan jalan-jalan lah. Ini sesuatu yang indah juga, tapi bukan wajah, tapi tempat. Wah, mereka pergi ke daerah Bandung ya, Jawa Barat, melihat ada. Oh ya oke. Sanes Diopat Soca. Mereka melihat ada floating market. Ya, floating market alias pasar yang ngambang. Wow, gitu ya. Tuh. Kita mau lihat ya Mas. Yuk, kita lihat sama-sama Pak kita Pangana. Pemirsa, udah bosen dengan tempat wisata yang gitu-gitu aja? Nah, ada nih tempat wisata baru di Lembang, Bandung, namanya Floating Market. Kenapa disebut floating market? Karena di sini kita bisa menikmati berbagai santapan kuliner yang dijual di pasar apung ini. Kurang lebih ada 40 perahu loh, murah-murah lagi. Tak hanya itu, di floating market ini juga terdapat taman kelinci, taman angsa, kebun sayuran organik, dan kebun stroberi. Selain itu, kita juga bisa menikmati wisata air dengan menggunakan kano ataupun perahu bebek. Nah pemirsa, ada yang menarik nih. Ketika tim Bukan Empat Mata datang, ternyata ada sekelompok pria yang sedang berlomba mengendarai perahu kano. Seru kan? Ya. Cantik ya Mas di Lembang ya? Luar biasa ya, di Banjarmasin juga ada. Namanya floating market. Ngambang-ngambang ya. Luar biasa. Ya sudah kalau begitu. Oke. Demikianlah liputan kami pada malam hari ini. Kami percaya bahwa itu akan menambah kepintaran Anda. That's right. Nantikan liputan-liputan yang bombastis, spektakuler, fantastis, mukhtahir. Silakan Mas. Fenomenal, faktual dan berimbang hanya di Bukan Empat Mata.